Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Perkenalkan, nama saya Rafi Al-Bukhari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan pendidikan bela negara Universitas Siliwangi tahun akademik 2024-2025 bersama Brigif 13 Galuh Rahayu. Untuk memenuhi tugas akhir dari pendidikan bela negara ini, materi program unggulan bersama generasi muda peduli bangsa mewujudkan Indonesia Emas 2045, saya akan memberikan edukasi tentang bahaya narkoba. Lanjut ke materi. Dari definisi narkoba ataupun bisa disebut nafza, yaitu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif berbahaya. Narkoba ini jika dimasukkan ke dalam tubuh atau dikonsumsi melalui hirupan, suntikan, ataupun yang lain, bisa mengubah pikiran, suasana hati, dan ataupun perasaan, dan juga perilaku seseorang. Di Indonesia, narkoba ataupun nafza sangat ilegal dan tidak boleh diperjualbelikan ke masyarakat umum. Jika berkedapatan mengkonsumsi atau memakai narkoba dan juga memperjualbelikan narkoba, bisa diberi sanksi sesuai aturan perundang-undangan dengan ancaman 4-12 tahun penjara dan juga denda 2 miliar rupiah. Lanjut, tadi kan narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, saya di sini ingin menjelaskan satu persatu 3 hal tersebut. Yang pertama, narkotika. Narkotika digolongkan menjadi 3, yaitu golongan 1, golongan 2, yang terakhir di golongan 3. Golongan 1 adalah golongan narkotika yang paling berbahaya, yang golongan ini tidak digunakan untuk pengobatan dan juga sangat paling tinggi beresiko untuk mengalami ketergantungan atau kecanduan. Contohnya dari golongan 1 ini ada heroin, kokain, terus ganja. Yang kedua itu golongan 2, digunakan untuk medis atau pengobatan, tapi sangat berpotensi potensi tinggi atau beresiko tinggi untuk mengalami ketergantungan atau kecanduan. Contohnya morfin. Terus yang ketiga itu golongan 3 yang sangat umum untuk pengobatan ataupun medis dan rendah ketergantungan atau kecanduannya. Contohnya yaitu kodein. Lalu untuk yang kedua yaitu psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja pada sistem syaraf. Nah, jika kalian mengonsumsi atau menggunakan psikotropika dengan jumlah yang sangat tinggi, bisa saja kena ke syarafnya dan syarafnya rusak gitu. Contohnya dari psikotropika itu sabu-sabu dan pil ekstasi. Yaitu yang ketiga itu zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang bisa berpotensi ketergantungan pada zat tersebut. Contohnya seperti rokok dan alkohol. Pengguna rokok yang aktif pasti kecanduan dan ketergantungan pada rokok, sama halnya dengan alkohol gitu. Untuk bahaya narkoba sangatlah banyak dari segi aspek fisik, psikologis, dan juga sosial. Bahaya narkoba dari aspek fisik sangatlah jelas. Yang pertama, kerusakan organ. Jika sering mengkonsumsi atau menggunakan narkoba, bisa menyebabkan risiko yang fatal bagi organ dalam seperti jantung, hati, ginjal, yang bisa
mematikan organ tersebut. Yang kedua yaitu gangguan saraf. Jika terlalu mengkonsumsi narkoba secara berlebihan ataupun banyak, saraf pusatnya bisa terkena dan menyebabkan kehilangan akal ataupun kegilaan. Terus yang terakhir penyakit kronis seperti yang saya sebutkan tadi, seperti ginjal, paru-paru, hati, jantung, ataupun saraf pusat. Nah, yang lainnya seperti penyakit AIDS ataupun HIV. Yang kedua yaitu dari aspek psikologis. Yang pertama, ketergantungan ataupun kecanduan. Orang yang sering mengkonsumsi atau menggunakan narkoba dalam jumlah banyak bisa saja menyebabkan ketergantungan ataupun kecanduan pada barang atau zat narkoba tersebut. Yang dimana hal tersebut susah dihilangkan meskipun lewat rehabilitasi. Gitu. Yang kedua itu gangguan mental. Ini sudah jelas dikarenakan narkoba menyerang saraf pusat yang bisa menyebabkan kegilaan dan kehilangan akal. Yang ketiga yaitu kehilangan konsentrasi, seperti mudah pelupa, selalu bengong atau berhalusinasi tinggi. Yang ketiga yaitu aspek sosial dari bahaya narkoba. Pertama, kriminalitas. Orang yang sudah ketergantungan atau kecanduan narkoba pasti akan melakukan hal apapun untuk mendapatkan narkoba, meskipun melalui jalur kriminalitas seperti mencuri uang, merampok bank untuk mendapatkan uang dan memberikannya ke narkoba. Yang kedua itu hancurnya masa depan. Di dunia kerja ada namanya tes narkotika. Jika orang yang dites kedapatan positif narkotika atau narkoba dipastikan tidak diterima di dunia kerja. Lalu untuk pencegahan dari narkoba tersebut sangatlah banyak. Ada beberapa cara seperti edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat ataupun remaja maupun mahasiswa, yang seperti dilakukan PBN sekarang ini, melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba. Nah, itu salah satu contoh untuk memberikan pemahaman tentang bahayanya narkoba. Terus juga pergaulan. Biasanya narkoba bisa muncul di dalam pergaulan bebas. Nah, maka hal itu hindarilah pergaulan bebas tersebut. Terus dengan penegakan hukum, memberantas semua bandar ataupun pengedar narkoba melalui penegakan hukum yang adil agar masyarakat bisa aman dan tentram. Untuk yang terakhir, pesan kepada generasi muda maupun mahasiswa remaja zaman sekarang, hindari narkoba. Jika yang sudah menggunakan narkoba, jangan sekali-kali lagi menggunakan narkoba. Jauhi narkoba dan hal lainnya agar Indonesia Emas 2045 bisa tercapai. Karena generasi muda sekarang menentukan apakah generasi emas 2045 itu bisa terwujudkan, yang dimana menghindari narkoba merupakan salah satu bentuk dari menuju atau mewujudkan generasi emas 2045. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.